warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam sebuah majelis ilmu yang bertemakan penerapan budaya positif di sekolah. Salam dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan pembahasan materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nia Khotimah SSI MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Sampang. Adapun susunan acara hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, 4 kegiatan inti, dan yang kelima adalah penutup. Baru kita awali acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terjun sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan hari ini. Kepada Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia 1 CPP saya hormati, dalam pengawasan SK-nya Pak Kapak turun. Dalam hal ini kita berkumpul untuk mengikuti pengibasan modul 1.4 yang nanti akan dipresentasikan oleh Bu Nia Khotimah selaku CGP. Harapan saya kepada Bapak Ibu sebagai audien nanti untuk mengikuti secara seksama, dan ini juga ilmunya bisa diambil yang sudah CGP maupun yang belum. Ini ada yang belum ya Bu ya. Ini bisa diambil tahun depan, silakan daftar, ada daftar CGP, sehingga harapan sekolah SMA Terjun ini mayoritas nanti gurunya guru penggerak semua. Karena kalau saya lihat materi-materi CGP ini mungkin banyak yang baru ya, sehingga ilmu-ilmu yang baru ini nanti bisa diterapkan atau yang sudah CGP mengibaskan kepada rekan-rekan guru semua. Gak panjang lebar, pengibasan modul 1.4 saya nyatakan dibuka. Saya kira dari saya cukup sekian, nanti biar dunia yang mempresentasikan materi modul 1.4. Sekali lagi mohon Bapak Ibu mengikuti dengan seksama karena nanti bisa diambil ilmunya, bisa diterapkan pada saat Bapak Ibu mengajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa kepada yang kepada Bapak Ali dimohon untuk konfirmasi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana ya Allah subhanahu. Kemudian kalau jalan melaksanakan kegiatan pengibasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Nia Khotimah salah guru penggerak angkatan 9 SMA Terjun, lancar, sukses, dan penuh berkah dari Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa kembali. Selamat pagi dan salam bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA 1 Tanjung yang saya muliakan, dan guru hebat Ibu Nia Khotimah SSI MPD sebagai pembicara dari kegiatan hari ini. Saya sangat senang dan bangga dapat menjadi moderator untuk acara luar biasa ini, yaitu pembahasan materi modul 1.4 dengan tema penerapan budaya positif di sekolah. Acara ini merupakan forum yang sangat penting yang memungkinkan kita semua untuk mendalami dan berbagi pengetahuan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara hari ini. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Ibu Nia Khotimah SSI MPD selaku pembicara yang luar biasa dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu yang hadir hari ini. Sebagai moderator, saya akan memandu acara pembahasan hari ini hingga acara selesai. Untuk itu, mari kita semua menjaga suasana yang positif, terbuka, dan hormat satu sama lain selama acara berlangsung. Saya yakin kita akan mengalami sesi yang inspiratif dan mendalam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, dalam acara pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama akan dimulai dengan pemaparan materi dari Ibu Nia Khotimah SSI MPD, dan sesi kedua akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, seumpama gelas, mari kita kosongkan dulu sejenak agar bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita memulai acara pembahasan budaya positif ini dengan semangat dan antusias. Selamat mengikuti dan mari kita sama-sama menjadikan acara ini pengalaman belajar yang beragam. Untuk sesi yang pertama, mari kita sambut Ibu Nia Khotimah SSI MPD untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga aja Bapak Ibu ya. Terima kasih saya sampaikan moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman guru SMA 1 Tanjung yang bersedia, saya berterima kasih telah bersedia hadir ya dalam kegiatan saya dalam pembahasan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang harus saya sampaikan dalam materi modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif di sekolah kita. Di sini budaya positif ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 6 yang harus saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Jadi di sini tadi moderator sudah kasih tahu makanya ada 3 sesi, kita selesaikan dulu materi saya ya. Satu penyimak, terus pertanyaannya, setelah baru bertanya nanti ada refleksi dari Bapak Ibu hasil dari pembahasan ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya membuat ini ya, setuju atau tidak setuju, bisa Bapak Ibu pikirkan sebenarnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu bisa pikirkan, apakah benar itu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini bisa pikirkan apakah hal ini sudah pernah terjadi pada diri Bapak Ibu. Tapi jangan dijawab dulu. Kita lihat selanjutnya.
Oke, nah ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Kita pelajari dulu teori kontrol atau teori pilihannya. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak tahu Bapak Ibu pengontrolannya bagaimana. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah itu benar? Tergantung nanti Bapak Ibu menilai. Lanjut, perubahan paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol dan teori pilihan, yaitu disampaikan oleh Stephen R. Covey, yaitu prinsip control leadership yang mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda melihat tentang pikiran manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman yang penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya. Ini yang disampaikan oleh Stephen Covey tentang paradigma stimulus respon. Nah, lanjut. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Ada perbedaan antara perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memberi kontrol? Apakah anak-anak? Apakah guru? Apakah diri kita sendiri? Kita lihat di sini perbedaannya. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita mengingat sana. Tetapi pada teori kontrol berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kita biasanya juga menilai siswa-siswi kita kan seperti itu. Kalau anak itu sudah berbuat salah, kita kan malah akan menyalahkan anak itu nakal. Kan berarti menjudge seperti itu. Nah, tetapi pada teori kontrol di sini dikatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada saat ibu memvonis anak itu salah, kita tidak tahu apakah alasan anak itu berbuat seperti itu, apakah alasan anak itu bertindak seperti itu. Karena ibu kan belum paham tentang itu kan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kalau respon, impulse respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya Birma, ayo Birma ke depan. Birma karena merasa suka ke saya, karena dia ikut. Dia ikut ke saya. Tapi kalau dari teori kontrol itu hanya Anda bisa melihat kontrol diri. Bisa saja Birma itu tidak mau ikut, sebenarnya menolak. Itu maksudnya. Terus untuk yang keempat yang kelima ya, pemaksaan ada pada saat adanya bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu untuk teori kontrol. Selanjutnya adalah stimulus respon. Model berpikirnya menang kalah. Kalau stimulus respon, yang namanya stimulus respon itu adalah menang kalah. Kadang anak itu pikirannya adalah harus menang atau kalah. Seperti Bapak Ibu sekarang di GCC ya. Nggak usah apa-apa, kita kumpulkan aja. Yang penting kita kumpulkan. Nggak urusan kita menang atau kalah. Itu pikirannya kita sekarang seperti itu. Makanya dari stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, pikirannya itu tidak seperti itu. Tapi menang-menang. Kenapa? Kita akan berusaha untuk menang. Itu Bapak Ibu. Itu untuk perbedaan paradigma stimulus kontrol dan respon, di mana sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir sendiri. Apakah yang memiliki kontrol, siapa yang sebenarnya memiliki kontrol? Kita bisa pikirkan bahwa yang memiliki kontrol sebenarnya adalah diri kita sendiri. Lanjut pada makna disiplin. Karena apa? Lingkungan positif itu tidak lepas dari adanya sedikit adalah penerapan disiplin sekolah. Nah, sekarang disiplin sekolah diterapkan di sekolah ini, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau ulang? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Atau apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Gitu. Jadi di sini penerapannya di sekolah sudah efektif atau belum? Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab di sana. Terus apakah masih perlu ditinjau ulang? Ataukah ada pembaharuan tentang peraturan sekolah? Itu nanti bisa dibahas dengan stakeholder yang ada di sekolah. Lanjut, untuk tujuan disiplin positif, ini tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini pada disiplin sekolah, disiplin positif juga ada motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini akan berdampak panjang bagi kita, karena keluarnya dari kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan motivasi eksternal, tapi pada diri kita sendiri. Dan kita tidak berpengaruh, ya, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, motivasi intrinsik itu tidak ada pengaruhnya, karena keluar. Karena dari dalam diri kita sendiri, walaupun mau dihukum, modal dia tidak akan goyah, atau dia kasih hadiah pun dia tidak akan, kalau dikasih hadiah dia tidak akan berbesar kepala kan, jadi sombong lah, karena dia sudah mempunyai motivasi intrinsik ini. Tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Kita bahas nanti. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang keluar dari dalam diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Nah, ini disiplin positif itu akan menimbulkan budaya positif. Dari disiplin positif akan jadi budaya positif. Bagaimana pendapat Anda tentang disiplin ini? Nah, disiplin itu adalah, kalau kita tahu, adalah tata tertib yang ada di sekolah, peraturan, kepatuhan, hukuman, kan gitu. Kalau kita yang tahu sekarang, kan gitu. Yang tahu di sekolah adalah tata tertib. Disiplin itu adalah sebagai tata tertib, peraturan sekolah yang ada, yang dilakukan sekarang, yang ada sekarang. Di sini ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah dia mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita tidak sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi tentu saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini intinya pencapaian kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan itu, katanya KHD, itu adalah menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Di mana disiplin yang kuat itu adalah disiplin dari diri. Yang dimiliki adalah motivasinya adalah internal atau intrinsik tadi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka akan menemukan pihak lain yang mendisiplinkan. Salah satu contohnya, kalau ada anak terlambat, dia mungkin tidak punya disiplin sendiri, sehingga dia harus dipacu dengan guru. Tapi dari hal ini guru tidak boleh langsung mari, tapi mendisiplinkan mereka adalah memberikan pengertian, memberikan nasihat pada mereka. Itu Bapak Ibu. Jadi lanjut, apakah makna disiplin itu sendiri? Jadi di sini makna disiplin sendiri adalah dari bahasa Latin yaitu belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Yang mana sama disiplin diri adalah murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju suatu tujuan mulia, suatu yang dia hargai. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Dari disiplin diri kita mempelajari bagaimana mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa makna sebenarnya? Ini kesimpulannya bahwa disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang di lingkungan yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini dulu. Tetapi kecenderungan umum yang kita hubungkan adalah disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Apakah makna disiplin lagi? Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tapi motivasi itu berasal dari dalam dirinya sendiri dan bukan digerakkan oleh orang lain. Nah, mungkin ini saya punya sedikit contoh dari budaya positif, Bapak Ibu ya. Contoh kecil
kebiasaan ini sebenarnya sudah dilakukan sama Bapak Ibu setiap hari di sekolah sebenarnya. Ini contoh kegiatan budaya positif yang dilakukan di sekolah. Nah, yang pertama adalah kegiatan anak-anak sekolah. Mereka berpakaian rapi dengan sopan dan santun bersama dengan guru. Bersepedanya dimandikan kepada mesinnya tidak disembunyikan sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Yang kedua adalah mereka mengikuti pelajaran dengan antusias sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan baik. Sebelum belajar juga mereka melakukan kolaborasi bersama teman-temannya. Mereka berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, ini juga termasuk adalah budaya rutin yaitu berdoa sebelum memulai dan pulang sekolah Bapak Ibu. Jadi ini ditekankan setiap hari kan sudah dilaksanakan di dalam kelas. Nah, menjaga kebersihan sekolah yaitu pikirnya sesuai dengan jadwal, terus buang sampah pada tempatnya. Jadi mereka juga dibiasakan untuk melaksanakan itu. Setelah adalah melaksanakan upacara bendera. Kemudian itu adalah contoh kecil dari kebiasaan kita yang adalah sebagai budaya positif yang ada di sekolah. Kembali pada materi. Ini tentang sekarang membahasnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Itu yang dikenakan oleh William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intuisinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah kutipan dari Diana Gosen 1998. Ada beberapa sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu. Ada 6 dari institusi dan organisasi. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu yang berada di implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kita menggunakan ini. Jadi kita biar tahu apa perbedaannya nilai-nilai kebajikan ini di 6 institusi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, beneran kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi sebenarnya kalau kita di sekolah ini sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini salah satunya dari 6 institusi nilai-nilai kebajikan. Ini yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program (EYP) sikap murid, yaitu adalah toleransi, rasa hormat, integritas. Sebenarnya hampir semua sama, tetapi ini yang mengacu ke kita di situ adalah nanti profil pelajar Pancasila. Ini yang ketiga, ada pilar karakter. 9 pilar karakter ini pernah saya ikuti kegiatannya dulu. Ini dilaunchingkan oleh MPR. Kalau sekarang ada MPR ya? Ada MPR? Masih ada MPR? Gak ada kan? Gak ada kan? Gak ada ya. Ini dulu dilaunchingkan sama MPR. Berapa kali saya ikut tentang 9 pilar karakter. Lanjut, ini yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong learners and life skill. Keterampilan hidup dapat percaya, urus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri. Yang kelima itu adalah the 7 essential values, building moral intelligence, Michael Korban. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan yang terakhir. Yang keenam itu Venus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, yaitu
banyak Bapak Ibu ya, sehingga saya tidak bisa mencoba semua di sini. Lanjut. Nah ini, jadi pada saat ini kita bukan adalah nilai-nilai kebajikannya itu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang kita terapkan di sekolah sekarang dengan adanya kegiatan P5, yaitu dengan adanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Allah mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut Bapak Ibu ya, ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya WK, masuk sekolah tepat waktu, takut dimarahi oleh kepala sekolah. Bisa jadi seperti itu, karena menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua itu adalah motivasi eksternal. Kenapa? Rasa takut ke kepala sekolah dimarahi kan gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, motivasi eksternal. Nah, ini mendapatkan imbalan. Jadi kalau Bu Ririn misalnya besok masuk sekolah mau dikasih dos, nah, masuk langsung. Karena ada imbalannya di sana, dikasih hadiah gitu kan. Terus untuk yang ketiga, menghargai diri sendiri, motivasi internal. Nah, ini motivasi inilah tujuan disiplin positif. Karena apa? Berasal dari dalam diri kita sendiri, berasal dari diri sendiri. Misalnya satu contoh tadi, masuk sekolah tepat waktu tanpa rasa takut ke kepala sekolah, tanpa harus diberikan imbalan atau penghargaan, kita dengan komitmen yang tinggi pada diri kita sendiri, kita masuk sekolah tepat waktu. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Lanjut. Ini ada dihukum ada penghargaan. Dihukum ada penghargaan ini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dan arti meminta atau bujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari yang meminta atau membujuk. Dorongannya sama dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari dihukum oleh penghargaan itu adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya dihukum penghargaan, kita memberikan anak itu selalu penghargaan terus. Nah itu juga pengaruhnya juga ke siswa itu bisa berjangka pendek atau jangka panjang. Terus penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum itu gimana? Misalnya anak itu mendapatkan peringkat 2, ya kan? Mereka itu juga merasa tidak berhasil karena masih di peringkat 2, gitu kan? Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini penghargaan mengurangi ketepatan itu salah satu contohnya adalah pada saat kita melakukan salah satu contohnya itu tidak tepat lah pada saat bukan contohnya Bu Ririn ke sekolah gitu kan. Tepat tidak tepat kenapa? Dikatakan tidak tepat pada saat dia ke sekolah dikasih penghargaan, kan tidak tepat. Padahal ke sekolah itu memang adalah kewajiban Bu Ririn ke sekolah kan. Terus untuk penghargaan tidak efektif. Nah ini juga tidak efektif. Penghargaan tidak efektif gini. Contohnya, misalnya Bu ini atau Bu Fatihah, gitu kan? Dikasih reward untuk menurunkan berat badan, tidak mungkin lah kan gitu. Kan ini jauh kan, jauh dari mas walaupun ngasih reward apakah mereka langsung kuruskan, tidak mungkin kan gitu. Masih dalam proses di situ. Selanjutnya adalah penghargaan yang menurunkan kualitas. Nah, kalau penghargaan yang menurunkan kualitas contohnya itu seperti ini. Kita siswa itu dikasih tugas, ya kan? Anak itu pintar, itu kasih penghargaan. Tapi karena dia dikasih penghargaan, lama-kelamaan mereka juga ada rasa malas. Sehingga penghargaan itu akhirnya anak itu kan kualitasnya menurun. Nah, kualitas menurun itulah dikatakan menurun kualitasnya itu. Jadi anak itu pada saat sudah mendapatkan apa yang dia dapat, yang dia capai gitu kan, akhirnya dia menurun. Nah, itu menurunkan kualitas. Jadi penghargaan itu tidak bermanfaat lagi ke anak itu, sehingga yang di bawahnya dia yang mau berusaha lagi untuk seperti mereka gitu. Terus untuk yang penghargaan mematikan kreativitas, contohnya adalah penghargaan mematikan kreativitas itu ada seperti seni ya. Nah, seni itu kalau dia anak itu punya seni, dia pintar gitu lah. Tetapi pada saat itu gurunya memberikan penghargaan, nah itu kan dia merasa oh saya dihargai. Memang untuk kedepannya bagus juga, tapi dia pada saat itu karena dia tidak dihargai lagi, dia tidak akan tidak akan meningkatkan seninya tersebut, malah dia akan menurun. Itu pun juga adalah mematikan kreativitas. Yang ketiga itu ada yang terakhir ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
diri kita sendiri. Jadi bagaimanapun juga motivasi intrinsik itu harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman sama konsekuensi, Bapak Ibu ya. Jadi bisa membedakan mana yang dianggap hukuman, mana yang dianggap konsekuensi. Hukuman itu dikatakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya benar. Karena apa? Kalau kita menghukum anak itu kita marahi, anak itu kita kerja, itu akan menyakitkan dirinya, kan gitu. Pada saat konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Makanya ini bisa langsung terjadi. Tanpa yang mereka harus dimarahi lagi, tapi mereka menyadari bahwa mereka sadar kesalahannya, kan gitu. Terus untuk hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, hukuman ini akan tersimpan. Anggaplah kalau kita memarahi mereka sampai keterlaluan, sehingga mereka itu sakit hati, terbawa sampai lama. Tetapi untuk konsekuensi tidak. Kenapa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sebentar, kenapa? Mereka menyadari kesalahannya. Mereka menyadari kesalahannya. Kenapa? Sudah ada kesepakatan bahwa kalau kalian seperti ini, sanksinya adalah begini. Mereka menyadari kesalahannya tersebut, gitu kan. Kalau lanjut di sini adalah anak membenci kedisiplinan. Ya ini bisa Bapak Ibu bayangkan atau sudah dipikirkan. Sebenarnya yang saya lakukan setiap hari itu hukuman atau konsekuensi ke anak yang kita berikan. Lebih baik mana kita gunakan? Apakah hukuman yang lebih baik ataukah konsekuensi yang kita berikan? Gitu. Jadi saya baca semuanya, jadi ini bisa dilihat. Mendorong anak meyakini diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kalau konsekuensi, kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, terasa tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu hanya untuk sementara. Karena mereka menyadari betul akan kesalahan mereka. Oke, nah sekarang tinggal masuk pada restitusi. Apa itu restitusi? Kita akan bertanya-tanya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu berpikir. Proses itu yang menginginkan adalah menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu menurut dosen di 2040. Nah, ini tambah lagi, kata tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kita bahas lagi ada di sini, disiplinnya ada restitusi. Jadi di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu bisa melihat yang mana yang baik kita terapkan di sekolah kita. Jadi kalau dari hukuman ini Bapak Ibu tadi ya, lalu konsekuensi ini ada yang lebih baik lagi, ada restitusi. Begitu. Ya. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu belajar dari kesalahan mereka agar tidak terulang kembali. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk kita melihat data dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Itu ada 9 ciri restitusi. Nah, ini lagi keyakinan selama ini kita tidak pernah membuat keyakinan kelas, kita tidak pernah membuat komitmen kelas ataupun kata kelas. Di mana dalam keyakinan kelas ini kita pertamanya dari peraturan kelas.
peraturan kelas. Setelah itu kita bisa membuat kesepakatan kelas atau melakukan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu mau mengajar, misalnya salah satu contoh dari kesepakatan kelasnya, anak-anak tidak boleh memberikan HP. Itu kan kesepakatan. Jadi kalau nanti ada yang membunyikan, bukan kita yang menegur, tetapi anak-anak sendiri yang menegur, kan gitu. Yang memarahi mereka, bukan kita. Jadi kita enaknya seperti itu kalau sudah membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu baru kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau kita salah satu contoh lagi kesepakatan adalah mematikan HP, tidak membunyikan HP kan, suara HP. Keyakinan kelasnya adalah apa? Menghargai orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain di sana. Kenapa? Tidak mengganggu orang lain dengan suara bunyi HP. Terus adalah kalau kita keyakinan kelas bagus, maka akan lingkungan juga akan positif, enak. Jadi kita ngajarnya juga menyenangkan di sana. Kali ini adalah dari lingkungan positif timbullah budaya yang positif, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh dari kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah ini kalau dikatakan ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah ini adalah kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum selesai kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Nah ini kesepakatan kelas. Tapi yang kalau yang baru ini adalah keyakinan kelas. Nah ini ditanyakan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas adalah ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini kita saling menyayangi. Kenapa? Datang tepat waktu atau mengucapkan salam. Murid yang semangat belajar. Nah, sini tertib atau berdoa sebelum kegiatan, semangat belajar, terus aktif dalam pembelajaran. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini dengan kebersihan juga mereka peduli dengan adanya gotong royong juga. Nah, masuk pada kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Di sini ada 5. Ya. Yang pertama bertahan hidup. Salah satu contohnya kita punya rumah, punya rumah. Ya salah satunya ada punya rumah untuk bertahan hidup. Ya. Nah, terus ada kasih sayang dari orang tua, dari suami, dari anak, terus penguasaan. Penguasaan itu adalah salah satu contohnya adalah menjadi pemimpin kelas atau menjadi pemimpin rumah, terserah. Kebebasan ini salah satu contohnya adalah mereka bebas berkreatif kali itu, mandiri biasanya. Terus untuk kesenangan, mereka salah satu contohnya adalah bisa tertawa, senang kan. Ini kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak punya kebutuhan dasar ini? Sudah ya, semuanya sudah punya sama juga kan? Nah, di sini ada yang dikatakan sudah masuk kelima, masuk pada posisi kontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menentukan di mana posisi Bapak Ibu sekarang. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah pemantau, ataukah manajer. Ini posisi kita sekarang di mana? Bisa Bapak Ibu lihat ini ya. Untuk salah satu contoh dari penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Salah satu contoh. Ini kalau menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bla bla bla, apapun itu ya. Terus kalau kita berfungsi dan cuma membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan teman-teman. Misalnya kata orang Madura, ngikok, ya, biar tidak ketahuan teman yang lain dan tidak ketahuan dengan guru yang lain, disembunyikan ceritanya. Kalau ada yang salah disembunyikan, itu juga tidak bagus. Nah, sebagai pemantau, untuk menghitung atau mengukur atau menghitung kesalahan anak itu, didata seberapa banyak dia berbuat kesalahan. Terus manajer itu mengajukan pertanyaan, bagaimana hal itu terjadi, apa alasannya sampai itu terjadi, dan mana tindakan kita agar anak itu tidak mengulangi lagi kesalahannya di sana. Ya, itu salah satunya seperti itu Bapak Ibu. Saya punya video lagi, bisa Ibu Bapak lihat.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, itu Bapak. Itu aja Bapak dulu ya. Jadi kita bisa menentukan posisi mana yang ada di dalam diri kita sendiri sekarang. Apakah ada di posisi manajer, ataukah ada di posisi penghukum, ataukah ada di posisi pembuat orang merasa bersalah, teman, ataupun pemantau. Itu salah satu contoh tadi skenario dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga isinya adalah pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apa yang terjadi di sini untuk menstabilkan identitas bahwa kita pada saat menegur atau melakukan tindakan itu kita harus menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan ini, harus ada kata-kata ini. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini seperti tadi di 5 kontrol tadi itu adalah kan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu baru menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang salah, yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini untuk segitiga restitusi saya juga punya satu lagi video yang dibuat oleh Ibu Marfuato, guru penggerak angkatan 6. Kita lihat. Kita langsung melihat contoh nyata, ketimbang harus membayangkan. Ini sudah diterapkan sama Buma, sudah dipakai skenario. Jadi Buma kemarin di pendidikan guru penggerak angkatan 6 sudah melakukan hal ini, yaitu segitiga institusi sudah diterapkan, dicoba di sekolah. Jadi hari ini saya baru
salah satu contoh nyata dalam menyelesaikan suatu permasalahan di mana ada murid yang melanggar peraturan sekolah. Di dalam kasus 2 ini juga ada contoh nyata bagaimana siswa melakukan pelanggaran juga di dalam proses pembelajaran, sehingga anak itu juga harus diterapkan segitiga restitusi. Coba kamu ingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan sewaktu belajar di kemarin. Mengikuti pelajaran. Selain itu, Kemarin membacakan hasil permainan. terus apa yang kamu baca? Tidak ada, Bu. Apakah tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, Bu. Ya, mohon maaf. Syukurlah kalau kamu sadar. Ibu yakin kamu pasti punya alasan sendiri kenapa melakukan tindakan itu. Ya, Bu. Lalu, apa alasan? Maaf, Bu. Saya kemarin tidak mendengarkan penjelasan Ibu. Jadi, saya tidak tahu apa yang akan saya tulis di lembaran itu. Tadi, di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Apakah tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Lalu, keyakinan mana yang tidak sesuai dengan keinginan kelas? Saya tidak menyangka kalau Ibu akan mengadakan perubahan seperti itu. Jadi, saya tidak mendengarkan penjelasan itu. Bagaimana seharusnya keyakinan kamu? Ya, Bu. Seharusnya saya harus lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Benarkah kalau sikap aktif itu sangat penting untuk kamu? Penting sekali, Bu, supaya saya selalu siap jika ada pertanyaan dari Ibu. Ya, benar Adi. Aktif itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan kamu. Namun, ada keyakinan lain yang harus kamu lakukan selain keyakinan itu. Ya, Bu, itu pasti. Saya harus bekerja sama dengan kelompok saya. Betul. Sekarang, bagaimana tindakan kamu untuk memperbaiki permasalahan kamu tadi? Ya, Bu, lain kali saya tidak akan bermain HP lagi saat pembelajaran Ibu. Bella, sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang pasti, saya ingin menjadi orang yang mandiri, bisa berkolaborasi dan bertanggung jawab. Mungkin itu, Bu, keinginan saya. Baik, jadi apa yang kamu rasakan jika kamu benar-benar menjadi orang seperti yang kamu inginkan? Ya, pasti senang lah, Bu. Baiklah Adi, kalau begitu silakan kamu kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Bu. Nah, itu contoh nyata dari penerapan segitiga restitusi. Kita kembali lagi ke dari kasus 1 dan kasus 2 bisa Bapak Ibu simpulkan hal baik yang didapatkan dari contoh nyata tersebut. Nah, dari sini materi kita adalah restitusi. Ini terakhir Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Jadi guru itu bertanya, kamu itu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini kata-kata untuk menanyakan pada siswa yang membuat permasalahan tadi, sehingga tidak ada rasa benci atau rasa mangkal siswa itu terhadap gurunya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang harus kita tanamkan ke anak dengan adanya nilai-nilai universal juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, inilah penyajian dari saya tentang penerapan budaya positif di sekolah dari saya. Sekian, terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi oleh guru hebat kita Ibu Nia Khotimah SSI MPD. Kita beri aplaus dulu untuk beliau. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi kedua tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia. Mungkin karena keterbatasan waktu juga hanya satu orang ini yang jujur banyak Bu. Tapi ya kita lihat waktu saja Bu ya, kita gilir satu dulu kita jawab itu Bu Nia ya. Satu kita jawab, kalau di waktu kita buka lagi satu pertanyaan lagi, oke? Baik, silakan untuk yang Ibu Nurul dulu ya. Monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nia ini juga terkait pada situasi yang saya hadapi, dan ini juga merupakan kendala bagi saya untuk bisa meningkatkan kualitas dari anak didik kita. Yang saya tanyakan Bu Nia, mungkin Bu Nia bisa memberikan pandangan kepada saya tentang bagaimana cara untuk menimbulkan motivasi intrinsik ya yang timbul dari anak peserta didik kita. Karena kadang anak ini malas ya, enggan untuk memberikan apa ya, ini loh Bu, saya sebenarnya seperti ini. Mereka tidak jujur dalam mengungkapkan kalau mereka itu sebenarnya memiliki kelebihan. Mungkin itu dari saya Bu Nia. Mohon mungkin motivasi apa ya, pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Saya tanggapi dari pertanyaannya. Tadi pertanyaan Bu Nurul singkat ya, bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik dari anak. Jadi membangun motivasi intrinsik itu saja Bu. Mari kita dengar bagaimana penjelasan dari Ibu Nia Khotimah. Ya, terima kasih Bu Mar. Saya tanggapi ya pertanyaannya dari Bu Nurul. Bagaimana kita bisa membangun motivasi intrinsik dari siswa, yaitu motivasi yang keluar dari diri anak itu sendiri. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu pernah menanyakan tentang kebutuhan anak itu sendiri. Kita sebenarnya harus tahu dulu tentang kebutuhan mereka, tentang bertahan hidupnya mereka, bagaimana keadaan di rumahnya, bagaimana dia dia disayang oleh orang tuanya, bagaimana hubungannya mereka dengan orang tua, apakah baik-baik saja, apakah tidak, gitu. Terus dalam segi kesenangan juga, apakah mereka itu di rumah senang ataukah tidak, itu bisa ditanyakan. Jadi dalam membangun motivasi intrinsik sendiri, kita harus tahu kebutuhan anak itu sendiri. Jadi pertama yang harus kita lakukan, menggali apa yang mereka butuhkan. Itu saja, Bu Nurul. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Mbak. Masih ada waktu Pak Muji? Masih ada satu pertanyaan lagi. Mari Ibu Yuni. Terima kasih. Yang saya tanyakan sebenarnya juga hampir sama dengan Bu Nurul, cuma masalahnya adalah ketika kita menginginkan motivasi intrinsik itu ada pada murid, kalau tidak ada kan dibantu dengan pihak lain, dari pihak guru maupun pihak keluarga. Nah, dari pihak keluarga ini banyak dari murid saya yang tidak membantu sama sekali, karena memang keadaannya seperti itu. Ketika saya mendatangi anak ini sudah sering terlambat, sering tidak masuk, akhirnya saya datangi sendiri ke rumahnya.
Di situ tidak ada siapa-siapa, maksudnya orang tua tidak ada nenek yang tidak punya power sama sekali ke cucunya. Ya rumahnya juga tidak serumah juga, berlainan rumah. Nah anak-anak seperti ini sebenarnya punya kebutuhan besar untuk diperhatikan, tetapi tidak ada yang memperhatikan dan tidak mau dibantu oleh guru sama sekali. Maksudnya ketika dia punya masalah dengan pelajaran apa gitu atau apa itu saya suruh ke saya. Nah dia juga tidak mau, juga tidak begitu peduli dengan lingkungannya. Ketika dia masuk dia tidur karena semalaman yang meluyur kemana-mana, atau bahkan tidak meluyur Bu. Ini saya dapati dia kerja tembakau itu kan malam sampai subuh. Nah, subuh ini baru tidur. Karena baru tidur, neneknya juga tak berani membangunkan untuk sekolah. Jadi dia sering nggak masuk dan sering terlambat. Kalau mau masuk terlambat dan sering nggak masuk. Nah, anak-anak seperti ini tuh kadang-kadang membuat saya agak putus asa bagaimana menghadapi anak seperti ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ini. Ini sepertinya curahan hati gitu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pernah menghadapi hal ini. Apa yang oleh Bu Ini juga oleh guru-guru yang lain. Bahkan ibunya juga pastinya mengalami juga hal seperti itu. Jadi intinya pertanyaan Bu Yuni ini sama dengan Ibu Nurul tadi, untuk membangun motivasi intrinsik dari anak yang bermasalah ini, yang sudah jelas-jelas kebutuhannya kurang perhatian begitu Bu ya. Kebutuhan dasarnya seperti itu karena tidak ada orang tua seperti itu. Mungkin dari punya solusi untuk Bu Yuni ini. Terima kasih Bu. Mungkin saya bisa coba untuk berikan tanggapan pertanyaan Bu Yuni barusan sama Bu Yuni barusan ya. Memang masalah untuk siswa itu cukup kompleks. Ada yang sekolah itu orang tuanya ada yang jauh, di sini hanya hidup sama neneknya yang seperti dikatakan Bu Yuni. Tetapi kita sebagai pendidik pun tidaklah patah semangat ya untuk membimbing dan mendidik anak tersebut. Tetapi memang kita tidaklah harus bekerja sendiri Bu Yuni. Kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Contohnya saja kita di sini bekerja dengan guru BK. BK ini punya peranan penting dalam mengatasi, anggaplah untuk mengatasi anak-anak yang memang membutuhkan penanganan khusus. Jadi kalau memang guru sudah tidak mampu, sudah bolak-balik berusaha sehingga menyerah, bolehlah kita bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan BK Bu Yuni. Itu mungkin Bu Yuni nanti bisa ke BK, mencurahkan di sana, ngasih tahu kendalanya anak ini kenapa. Mungkin BK nanti bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Itu saja Bu Yuni. Terima kasih. Itu ya, jadi peran dari semua warga sekolah, baik guru, BK, kepala sekolah, dan semuanya yang ada di dalam sekolah ini harusnya saling berkolaborasi. Dan kolaborasi itu bisa dibangun tidak semerta-merta. Jadi harus dibangun mulai dari yang pertama, tentunya mulai dari diri dulu. Barulah kita mengajak berkolaborasi dengan yang lainnya. Jadi intinya Bapak Ibu, langkah kecil kita untuk menangani siswa yang seperti ini, kita harus melihat diri kita dulu. Apakah kita ini sudah bisa menjadi teladan yang baik ataukah tidak? Kita harus berikan contoh dulu untuk anak-anak kita. Barulah kita mulai dari muridnya. Kalau dari kita sendiri masih belum, bagaimanapun kita berusaha mungkin akan susah. Dan paling susah itu memang membangunkan motivasi intrinsik ini memang susah. Jadi perlu kerjasama dari semua pihak. Itu saja. Sudah cukup Bapak Ibu? Saya kira sudah cukup karena waktunya juga tinggal sedikit. Kita lanjut dengan sesi yang terakhir, refleksi dari kegiatan kita hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan refleksinya. Kami persilakan.
mic-nya mungkin Ibu Fatihah ya? Oh, enggak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan pengimbasan materi modul 14 yang disajikan oleh Ibu Nia Khotimah SSI MPD gitu ya. Saya dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa penerapan budaya positif di sekolah jika dilaksanakan dengan adanya komitmen yang bersama dimulai dari ujung pimpinan, guru, karyawan, peserta didik, dan stakeholder dapat melahirkan disiplin positif dan tertanamnya nilai-nilai kebajikan dan lingkungan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Torjo. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fatihah. Luar biasa tadi kesimpulannya beliau menyimpulkan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin ada pendapat lagi Bu Nia? Sudah cukup? Baik Bapak Ibu, saya hanya menyimpulkan sedikit saja dari kegiatan ini sebelum kita tutup. Ternyata setelah dari pemaparan Ibu Nia tadi, inti pokoknya itu ada di penerapan segitiga restitusi. Dari ujung semuanya itu. Jadi untuk bagaimana kita mendisiplinkan siswa sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita. Jadi mari Bapak Ibu kita bersama-sama mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini di kelas ataupun dalam kegiatan, tidak hanya di sekolah saya kira ini bisa diterapkan. Di akhir pengunjung Bapak Ibu, kami kira waktunya sudah habis. Kami sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasinya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.